Oke. Selain dari Zoom meeting, kedengeran ya Kak? Oke, thank you. Selain dari Zoom meeting, kita di sini juga tip. Oke, thank you. Selain dari Zoom meeting, kita di sini juga akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang belum bisa bergabung di Zoom meeting untuk menyaksikan melalui live YouTube di YouTube-nya Kitong Bisa Enterprise. Jadi untuk yang teman-teman yang hadir di live YouTube, silahkan boleh nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di YouTube untuk nanti kita bahas bersama-sama. Oke, untuk sesi pada hari ini kita akan membahas tentang pemetaan dan segmentasi pasar UMKM, di mana nanti akan ada 2 pemateri di sini, yaitu Kak Taufik Rifai sebagai pegiat inovasi, dan juga ada Kak Hari Setiawan sebagai sociopreneur, yang nanti akan berbagi tentang pemetaan dan segmentasi pasar untuk UMKM. Silahkan untuk teman-teman pegiat UMKM, untuk kalau misalkan ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar atau mungkin bisa dipikirkan dari sejak sekarang yang kira-kira yang sesuai dengan topik pemetaan dan segmentasi pasar ini. Oke, kemudian di sini saya juga akan menyampaikan tentang apa itu bicara UMKM dan kenapa bisa ada acara ini. Gitu. Jadi bicara UMKM webinar series ini adalah acara yang diinisiasi oleh Pertamina dan juga Kitong Bisa Enterprise, yang tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada para pelaku usaha UMKM, gitu, khususnya di Indonesia Timur. Tapi dengan teknologi yang ada, kami juga ingin memberikan kesempatan tidak hanya bagi teman-teman di Indonesia Timur, tapi dari manapun untuk bergabung yang memang mau belajar tentang bagaimana untuk membangun usaha, terutama usaha UMKM. Seperti itu. Acara ini gratis dan juga terbuka untuk umum ya. Jadi teman-teman silahkan kalau ada teman-teman atau saudara yang kiranya kayaknya cocok banget untuk ikutan acara ini, silahkan join gitu ya di acara-acara ini. Karena nanti webinar series ini akan ada beberapa episode-episode lainnya ke depannya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Rifani, bisa dipanggil Bintang. Saya adalah CPO dan juga Kitong Bisa Enterprise yang akan menjadi moderator selama kegiatan hari ini. Gitu ya. Webinar kali ini tadi akan membahas tentang pemetaan dan segmentasi pasar. Di sini ada Kak Haris dan juga Kak Taufik yang akan mengisi. Selain itu, di sini juga ada Kak Fajar dari Pertamina Marketing Operational Region atau MOR 8 di wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku dan juga Maluku Utara. Gitu. Nanti bagi teman Kitong yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi teman Kitong yang sudah ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan boleh dituliskan di kolom komentar. Dan juga boleh memperkenalkan usahanya ya. Jadi kalau yang ada usaha rumahan gitu, apapun, silahkan di-share usahanya. Barangkali bisa menambah konsumen juga di sini. Oke, kemudian tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan mulai saja webinar kali ini. Pertama-tama kami akan mempersilahkan kepada Kak Fajar dari Pertamina untuk menyampaikan beberapa hal mengenai program dari Pertamina. Silahkan Kak Fajar. Oh ya, terima kasih Mas Bintang atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Siddiq Fatoni. Saya dari Marketing Operation Region 8 yang posisinya itu kantornya ada di Jayapura. Nah, saya dari Unit Manager Komrel and CSR dari MOR 8. Jadi salah satu program dari kita itu adalah untuk peningkatan UMKM, yaitu kita ada program namanya program kemitraan, yang nantinya ini adalah kita dari pihak Pertamina akan menggandeng UMKM, kita memberikan pelatihan dan pendampingan, serta kita akan memberikan pinjaman dana dengan bunga yang rendah. Dan nanti sebenarnya itu bukan bunga sih, kita menyebutnya itu adalah administrasi. Jadi sebenarnya administrasi ini akan kembali lagi ke mitra-mitra binaan kita untuk dalam bentuk pelatihan dan pembinaan maupun sertifikasi. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari Kitong Bisa yang telah bekerja sama dengan kita dan telah memberikan istilahnya edukasi kepada UMKM yang ada di
wilayah Papua maupun yang ada di wilayah Maluku. Dan mungkin ini udah kali keduanya ya Mas Bintang ya? Sudah kedua, Mas. Iya kan, kedua. Nah, mungkin diharapkannya nanti untuk selanjutnya ada kali ke-3, 4, 5, dan lain sebagainya. Karena saya lihat untuk materinya untuk hari ini adalah tentang pemetaan pasar. Itu sangat bagus sekali kalau saya lihat, karena mungkin sekarang kita masih masuk di era masa recovery pasca COVID. Jadi kita harus tahu nih peluang apa aja yang ada di sini. Misalkan sekarang itu peluang terbesar itu ada di hygiene product. Bisa kita lihat tuh biasanya ada perusahaan-perusahaan dalam bentuk jasa, mungkin dulunya mungkin sangat bisa dikatakan biasa lah. Biasanya yang gunain itu mungkin perusahaan-perusahaan menengah ke atas. Cuman untuk sekarang ini, untuk hygiene product misalkan seperti Rent to Kill. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu semua ada perusahaan jasa di mana dia bergerak di bidang jasa untuk membunuh hama. Biasanya ini dipakai di perusahaan-perusahaan. Jadi seperti perusahaan ternama juga memakai jasa Rent to Kill ini, dan mungkin itu bisa menjadi salah satu alternatif dalam pemetaan pasar di wilayah kita atau di wilayah Papua itu, apakah ada jasa tersebut atau udah ada jasa tersebut atau belum. Karena mungkin itu adalah potensi yang simpel, tapi itu sekarang sangat dibutuhkan. Dan ada juga jasa-jasa hygiene product dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Oh ya, dan juga dari pihak Pertamina, kita ada program itu adalah Fast Track Akademinya UMKM Pertamina. Jadi ada beberapa mitra kita juga yang di Papua. Kita dorong dalam beberapa bulan ini untuk dia dapat bersaing dengan pangsa pasar di luar negeri. Jadi kita dorong untuk go modern, go digital, dan go internasional bagi UMKM yang telah bergabung dalam program kemitraannya Pertamina. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan terima kasih atas support dari teman-teman Kitong Bisa, dari para pemateri yang hebat-hebat, dan juga dari para UMKM yang telah ikut bergabung dalam Kitong Talk di sore hari ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Fajar atas informasi dan juga sambutannya yang sudah disampaikan. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, jadi Pertamina ini ada beberapa program yang memang ditujukan untuk UMKM. Jadi silakan untuk teman-teman sekalian yang memang tertarik bisa cari informasi lebih lanjut di daerahnya masing-masing gitu ya. Kalau di daerah Jayapura ini bisa ada Mas Fajar juga di sini. Oke, terima kasih Kak Fajar. Selanjutnya kita akan mulai ke sesi pemateri. Untuk sesi yang pertama ini akan membahas tentang pemetaan usaha terlebih dahulu, gitu ya, yang akan disampaikan oleh Kak Taufik. Silakan Kak Taufik, waktu dan kesempatan saya persilakan. Minta Mas dulu yang mulai. Halo, gimana? Oh, Kak Haris dulu. Oke, Kak. Thank you. Silakan Kak Haris untuk memulai, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, terima kasih Bintang atas waktunya. Ya, sebelum memulai saya pengen perkenalan diri dulu mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Haris Setiawan, saya asli dari Bandung. Kebetulan saya juga dulu timnya Kang Taufik di salah satu NGO yang ada di Bandung, dan sekarang juga saya sedang aktif di berbagai aktivitas gitu ya. Salah satunya juga di dunia kewirausahaan sosial. Saya juga aktif sebagai fasilitator Active Citizen Social Enterprise dari British Council, dan juga saya sedang aktif di salah satu yayasan ya, namanya tuh Yayasan Pemuda Peduli, yang itu memang fokusnya ke pendidikan. Dan juga ada program-program seperti Social Navigation yang kita mengirimkan volunteer untuk ke daerah-daerah remote seperti NTB dan lain-lain,
juga ada program namanya itu social traveling yang kita mengkombinasikan program traveling dengan program voluntary seperti itu. Nah, hari ini saya diberikan kesempatan oleh Kak Bintang dan teman-teman kita bisa Enterprise untuk berbagi gitu ya. Berbagi, kita akan belajar bersama tentang bagaimana caranya kita bisa mengembangkan bisnis kita supaya lebih produktif lagi, lebih profitable, dan bisa lebih sustain dengan cara salah satunya itu dengan menyesuaikan segmentasi pasar. Nah, izinkan saya untuk berbagi layar ya di sini. Bentar. Ya. Bisa dilihat ya, teman-teman? Bisa kelihatan? Bisa, Kak. Oke, nah jadi tentang ngomongin segmentasi pasar ya, jadi kita bawa sampai aja. Jadi judul yang ingin saya sampaikan ini adalah berjualan kepada orang yang tepat. Nah, segmentasi pasar itu intinya adalah kita gimana sih caranya kita supaya kita tuh benar-benar produk kita tuh bisa kejual, karena kita menjual memang ke orang yang butuh dan orang yang tepat. Nah, izinkan saya dulu untuk sedikit bercerita gitu ya. Nah, ini ada misal namanya itu Kakak Maria. Kakak Maria itu umurnya 26 tahun, dia pemilik bisnis pakaian wanita. Di kondisi COVID kayak gini, dulunya dia sempat jualan offline, tapi karena kondisi COVID kayak gini dan melihat peluang, ternyata jualan online itu lebih menguntungkan kelihatannya, sehingga dia mencoba merambah dunia online. Nah, pada saat sedang dia mengelola bisnisnya gitu ya, dia sudah melakukan iklan, dia sudah melakukan promosi dengan mengendorse influencer dan lain-lain. Dia mencoba segala rupa yang biasa orang lakukan ketika dia berjualan di bisnis online kayak gitu. Nah, kebetulan produk yang dia tawarkan adalah produk pakaian wanita. Nah, suatu saat ada pembeli yang memberikan pesan gitu ya ke Kakak Maria. Kakak Maria pembelinya bertanya, "Halo Kak, saya tertarik sama pakaian yang Kakak jual. Boleh tahukah saya harganya?" Ya gitu, karena dia berjualan di Instagram dan di Facebook yang nggak secara langsung dia menunjukkan harga jualnya kayak gitu. Lalu Kakak Maria menjawab, "Halo Kakak pembeli, pakaian model A ini harganya 200.000. Nah, lalu si pembelinya membalas dengan, "Wah, kemahalan, baju gitu doang, masa 200.000 kayak gitu. Nah, si Kakak Maria tuh bingung. Perasaan produk yang saya tawarkan itu sudah berkualitas. Foto yang saya pampang tuh udah bagus. Saya juga udah promosi dan iklan. Tapi kok sebenarnya masih ada orang yang bilang ini kemahalan. Ini tuh saya yang salah matok harga atau misalnya saya kayak gimana ya? Apa yang salah ya?" Akhirnya dia berkonsultasi sama temennya. Temennya namanya Ling gitu. Ling, salah aku di mana ya? Produk aku sudah bagus, kualitasnya udah premium. Aku sudah pasang iklan di Facebook, aku sudah pasang iklan di Instagram, aku juga bahkan udah bayar influencer untuk bantu promote produk aku. Terus Ling bertanya, selama ini target pasarnya itu udah benar belum? Segmentasi pasarnya siapa coba? Ling bertanya kepada Kak Maria. Kakak Maria menjawab, udah kok, aku jualan pakaian wanita, yang beli tuh boleh siapa aja Kak. Bisa beli buat dirinya sendiri, boleh beliin buat ibunya, anaknya, pacar dan suaminya juga bisa boleh beli baju di saya. Jadi semakin banyak yang saya jangkau, makin bagus kan ya? Makin banyak berarti nanti yang beli. Nah, sampai di sini. Kira-kira teman-teman dari jawaban Kakak Maria tersebut, apakah ada yang aneh atau enggak? Kayak gitu. Nah, masih yang beranggapan ketika misal kita menyasar lebih banyak pangsa pasar, atau kita lebih menyasar banyak orang, siapa orang saja boleh beli, siapa orang pun bisa beli di saya kayak gitu. Siapapun ya pokoknya mah yang merasa ini bagus kayak gitu. Boleh beli di saya. Nah, tapi sebenarnya justru mindset seperti ini yang justru menyusahkan atau bahkan bikin penjualan kita tuh gagal karena kita terlalu banyak mengeluarkan effort yang tidak perlu. Terlalu banyak mengeluarkan tenaga untuk promosi ke orang yang salah, ke orang yang nggak butuh produk kita. Makanya Kak Ling ini bertanya kepada Kak Maria, ini tuh udah bener belum kamu jualan tuh ke siapa gitu. Karena pada akhirnya kita hanya bisa menjual kepada orang yang mau beli produk kita dan butuh produk kita. Sebagus apapun, semurah apapun, kalau misalnya orang tidak perlu, orang tidak butuh, orang belum tentu akan membeli produk yang kita tawarkan kayak gitu.
Nah, sekarang segmentasi pasar itu apa sih sebenarnya kali ini? Nah, segmentasi pasar itu intinya adalah proses di mana kita nih memilih dan memilah target pasar ke dalam kelompok yang lebih kecil, kayak gitu. Dan kategori yang lebih jelas. Intinya kita harus tahu nih, jelas ke siapa kita jualan. Nah, proses ini tuh akan nanti mengelompokkan pelanggan dan audiens kita ke dalam grup yang memiliki karakteristik yang mirip secara aspek demografis, minat, kebutuhan, dan wilayah. Kak, di sini kok ada pelanggan dan audiens? Nah, nanti ini ya perbedaannya. Pelanggan itu adalah orang yang akan membeli produk kita, audiens itu nanti yang melihat brand produk kita gitu. Audiens itu misal gini, kita punya Instagram, kita jualan di Instagram sama Facebook. Orang yang masuk ke grup kita di Facebook, orang yang follow kita di Instagram itu disebutnya audiens. Dia yang melihat, dia yang menjadi pemirsa dari konten-konten yang kita berikan. Tapi belum tentu mereka beli. Jadi mereka belum tentu dibilang pelanggan kayak gitu. Nah, bisa aja audiens dan pelanggannya ternyata berbeda. Nah, kita harus bisa menyelesaikan supaya pelanggan dan audiensnya itu adalah orang yang sama. Kayak gitu. Nah, ketika nanti kita pengen menentukan gitu, siapa sih sebenarnya segmentasi pasar kita tuh ada 4 tipe cara. Ada 4 tipe cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan segmentasi pasar. Kayak gitu. Yang pertama adalah pengelompokan secara demografis, lalu pengelompokan secara psikografis, dan pengelompokan secara perilaku, serta pengelompokan secara geografis ataupun wilayah. Nah, nanti masing-masing segmentasi pasar ini tuh akan ada subkategorinya lagi, akan ada penyesuaiannya lagi, akan bisa lebih dispesifikkan lagi dan diklasifikasikan audiens dan customer mana yang lebih detail kayak gitu, yang akan kita target jadi pelanggan dan audiens kita. Nah, yang pertama nih ya, pengelompokan secara demografis. Nah, segmentasi demografis ini tuh adalah salah satu yang paling populer dan paling cukup mudah lah digunakan kayak gitu. Nah, tipe ini tuh merujuk pada data statistik tentang kelompok masyarakat. Maksudnya apa? Jadi kita akan menyasar beberapa kelompok tertentu aja kayak gitu. Nah, kita perlu sadar, kita penting tahu bahwa dalam berbisnis itu tuh ada macam-macam pelanggannya. Ada yang kita bisnis to customer atau consumer, di mana kita berjualan langsung ke orang yang nanti akan menggunakan produk kita, atau juga kita menjadi bisnis to bisnis, atau kita menjual ke mitra bisnis kita kayak gitu tadi. Tadi Kak Fajar menjelaskan bahwa ada pelaku UMKM atau misal pelaku usaha yang dia membantu dengan menawarkan jasa kebersihan atau jasa kesehatan gitu ya untuk di perusahaan. Nah, itu bisa masuk ke dalam bisnis to bisnis karena dia bentuknya kerjasama kayak gitu. Nah, ketika kita menyasar bisnis to consumer, nah kita bisa mengkategorikan lagi sasarannya itu seperti apa berdasarkan umur, jenis kelamin, pendapatan atau income ya. Income itu bisa per tahunnya berapa, bisa per bulannya berapa kayak gitu. Terus lokasi dia berada tuh ada di mana, terus kondisi keluarga, pendidikan, ras atau suku tertentu kayak gitu. Nah, ini juga memang sedikit sensitif, tapi kenyataannya itu seperti itu. Jadi kita harus sesuai nih. Kita tuh menjualan ke siapa? Jadi kalau misal kita ngomongin demografis, kita tuh lebih ngomongin ini si customer-nya itu siapa sih gitu. Lokasi itu maksudnya dia tinggal di mana kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi saya mau jualan ke orang yang dia tinggal di Jayapura. Ya udah, nanti kita konten-kontennya tentang Jayapura, tentang apa kayak gitu. Nah, pengelompokan ini tuh nanti akan menentukan cara kita berjualan, cara nanti kita pengiriman barang, terus isi konten dari Instagram kita, bagaimana pengemasannya, dan lain-lainnya kayak gitu. Termasuk nanti kita menentukan harga. Kayak gitu. Kira-kira untuk kelompok orang di sini tuh harganya sesuai apa enggak kayak gitu. Makanya tadi pertanyaannya ketika ada orang bertanya, kok orang anggap kemahalan kayak gitu. Jawabannya tuh ada 2. Jawabannya tuh bisa macam-macam sebetulnya. Bisa aja ya memang produknya kemahalan karena target pasar kita itu nggak mampu membelinya, berarti kan secara income mereka nggak masuk ke dalam segmentasi pasar kita. Atau misalnya memang seharusnya nggak usah terlalu bagus aja menjualnya, jadi kita harus menurunkan kualitas barang supaya kita bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Nah, itu jawabannya bisa bagaimana cara kita menemukannya dengan kita mengidentifikasi dulu segmentasi pasar kita itu seperti apa, kemampuan mereka, kebutuhan mereka.
cara demografisnya tuh seperti ini. Terus kalau misalnya ke bisnis to bisnis, nah kita harus melihat nih ukuran perusahaannya seperti apa, scale-nya ya seperti apa gitu. Ini nih perusahaan yang nanti jadi mitra kita ini UMKM atau misalnya dia perusahaan yang sudah bonafit dan sudah besar kayak gitu. Itu juga nanti akan menentukan gitu kan ya. Terus industrinya industri apa gitu. Oh kita tuh ada di industri pakaian, kita tuh sebagai distributor. Oh, nanti kita bisa ngejual ke orang-orang yang di retail atau misalnya yang dia jualan toko-toko atau bisa kita juga jadi supplier untuk teman-teman yang jadi dropshipper gitu ya. Dropshipper itu adalah penjual yang dia nggak punya barangnya, jadi dia menjual barang orang lain. Itu disebutnya dropshipper. Itu biasanya ada orang yang bisnis online itu seperti itu, menjadi dropshipper. Terus fungsi pekerjaannya itu seperti apa? Apakah di bidang jasa atau misalnya di bidang apa gitu, dia itu sebagai apa, atau dia menawarkan produk yang langsung digunakan dan lain-lain. Jadi itu yang harus kita perhatikan secara demografis. Nah ini contohnya gitu ya, ada dua produk dengan jenis yang sama-sama HP gitu ya, sama-sama ada kameranya, layarnya ada layar sentuh semuanya gitu kan, fiturnya sebenarnya mirip-mirip aja, cuma yang satu premium, yang satu rendah gitu. Nah secara demografis nih ya, kalau misalnya saya pengen jualan, kalau misalnya saya ini kan produknya Redmi nih ya, Redmi dari Xiaomi, harganya tuh berkisar dari 1 sampai 3 sampai 4 juta gitu ya. Kalau yang Redmi ya, kalau Xiaomi itu ada harganya sampai 10 juta. Tapi ini saya ngomongin spesifik yang Redmi gitu, yang low end-nya kayak gitu. Jadi saya nggak mungkin jualan ke orang yang memang secara ekonomi dia pendapatannya itu ya di bawah UMR kayak gitu. Di atas saya akan lebih cocok ketika menjualan ke Redmi ini ke orang memang yang dia gajinya UMR atau misalnya pendapatannya di bawah UMR dan dia butuh HP dengan spesifikasi bagus tapi dengan harga yang terjangkau. Berbeda ketika saya produsen atau misal penjual HP iPhone 12 gitu ya, dan saya memaksakan untuk menjual ke orang yang dia tuh secara pendapatan gajinya UMR atau misalnya pendapatannya nggak jelas kayak gitu. Ya mungkin ada aja orang yang beli, tapi akan berapa banyak kayak gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan gitu. Meskipun produknya sama, fungsi sama, tapi nanti mungkin ada sedikit penyesuaian dari spesifikasi dan fiturnya, dan itu harus disesuaikan nanti dengan tadi ya. Bisa jadi jenis pendapatan, kondisi keluarga, pendidikan orang itu seperti apa, dan lain-lain. Nah jadi ini, meskipun produknya sama, ketika nanti kita menentukan segmentasi pasarnya itu berbeda, itu nanti akan sedikit menyesuaikan ke si value dari produknya. Nah, lalu selanjutnya ada pengelompokan secara psikografis atau secara psikologi gitu. Segmentasi psikografis itu mengelompokkan audiens dan pelanggan berdasarkan faktor yang berhubungan dengan sifat dan karakter calon pelanggan kita gitu ya. Jadi secara psikologinya. Nah, biasanya subkategorinya dibedakan secara apa lagi? Yang pertama adalah dari kepribadian dia gitu ya. Nah, dia itu sifatnya seperti apa? Apakah orang boros atau misalnya orang yang hemat atau misalnya dia yang menjaga kebersihan dan lain-lain. Itu dilihat dari sifat dia kayak gitu. Terus dari nilai kehidupan, nah value apa yang dia pegang gitu ya? Value apa dalam hidupnya si pelanggan kita tuh yang dia pegang, dan nanti itu akan menjadi ciri khas dari produk kita. Value apa yang kita tawarkan? Yang pasti value kita harus sesuai dengan nanti value dari produk kita harus sesuai dengan value yang diminati atau dipegang oleh si customer kita. Terus sikap dan attitude dia gitu ya, minatnya dia itu seperti apa kayak gitu. Terus gaya hidup terus seperti apa, terus pengaruh psikologis, motivasi dan prioritas. Intinya hal-hal yang berhubungan dengan sifat gitu ya, dengan perasaan, hati dan psikologi kayak gitu. Nah ini contoh misal kayak gini ya, ini duanya, maaf nih, saya bukan mengendorse produk rokok, tapi ini salah satu yang bisa diambil gitu ya, ini cukup bagus gitu ya. Nih, contoh ini ada produk rokok Gudang Garam. Nah, dia menggunakan tagline pria punya selera gitu. Oh ini pria punya selera, ini mah memes ya, saya salah ambil. Tapi ini kayak gitu, dia pria punya selera. Jadi ketika orang membeli produk Gudang Garam, si produsennya itu ini dia memberikan value bahwa orang yang beli produk Gudang Garam ini adalah pria sejati gitu, pria yang punya selera, cowok banget lah kayak gitu, yang maskulin kayak gitu. Sedangkan satu lagi nih,
ada produk dari Jarum 76, yang dimana iklan yang ditawarkan itu, iklan yang ditampilkan biasanya itu berisi video-video jenaka, terus karakter-karakter yang nyentrik dan lain-lain gitu. Dan intinya dia menyasar orang-orang yang dia segmentasinya tuh menengah ke bawah gitu, orang-orang yang di pedesaan, yang senang bercanda, yang masih sangat memegang teguh gotong royong dan lain-lain. Nah, padahal sebenarnya dua-duanya juga sama gitu ya, jualan produk rokok dan sama-sama dari tembakau, dan cara pakainya juga sama, dua-duanya juga dibakar kayak gitu. Tapi dua cara ininya ini nanti akan beda karena itu akan dipengaruhi oleh faktor psikologis gitu ya. Kalau saya orang kampung, saya mah lebih suka ini dan lain-lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu secara psikografis. Jadi nanti si segmentasi pasar juga akan mempengaruhi tadi ya, dari cara nanti kita konten di IG, di Facebook dan lain-lain. Termasuk juga nanti ketika kita, kalau teman-teman di sini ada yang berbisnis online ya, ketika kita mau menggunakan ads atau iklan, itu juga nanti kita akan dihadapkan dengan pilihan siapa sebenarnya segmentasi yang akan kita gunakan. Termasuk nanti ada pilihan minat dari si calon audiens kita atau calon pembeli kita. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada pengelompokan secara geografis kayak gitu. Adalah segmentasi yang paling sederhana karena hanya mengkategorikan pelanggan berdasarkan batas-batas geografis. Nah, kalau misalnya tadi ya segmentasi pasarnya itu adalah yang di demografis itu kan ada lokasi. Nah, bedanya apa dengan yang ini? Nah, kalau misalnya ini mah lebih ke cakupan wilayah. Kita mau jual tuh seluas apa kayak gitu. Subkategorinya tuh ada 4 ya. Misal di kota, ya udah kalau misalnya kita jualan cakupan geografisnya itu dalam satu kota, berarti misal saya jualan hanya di Jayapura, ya udah berarti calon pelanggan saya itu seluruh orang yang ada di Jayapura. Baru nanti kita spesifikkan lagi apakah dia perempuan, laki-laki, plus demografis. Jadi ini pada akhirnya ya keempat ini tuh nanti nggak hanya berjalan satu masing-masing, tapi kita bisa kombinasikan gitu ya. Terus negara gitu ya, negara tuh misal saya jualan di Indonesia aja, terus kalau misalnya nanti setelah maju karena segmentasi pasarnya tuh mirip, saya udah merambah ke Asia Tenggara, misal Malaysia, Singapura, terus Thailand dan lain-lain. Terus juga pulau, kalau pulau kan berarti dia udah lebih luas dari kota, mungkin lebih luas lagi dari provinsi gitu ya. Saya di Pulau Papua daerah bagian barat gitu, nah saya jualannya seperti itu, atau perkotaan atau desa. Nah, perkotaan atau desa tuh kayak gimana maksudnya? Jadi saya jualan untuk orang-orang yang tinggal di perdesaan, atau misalnya saya jualan di orang-orang yang perkotaan. Kayak gitu. Jadi, nah ini kita bisa kelompokkan secara geografis. Nah, contohnya seperti apa sih ini? Ini ada salah satu contoh brand, sama-sama brownies ya. Sama-sama brownies itu makanan khas dari Bandung. Ya meskipun ini beda, yang satu brownies kukus, yang satu brownies kering, tapi intinya dua-duanya brownies kayak gitu. Nah, perbedaannya seperti apa? Kalau teman-teman ada yang tahu nih ya, kalau teman-teman perhatiin, ini namanya brownies Amanda. Dia produk asli Bandung, tapi outlet atau gerai dia itu nggak hanya di Bandung. Ada di Bekasi ada, di Depok ada, bahkan di luar Pulau Jawa pun ada yang jualan Amanda. Meskipun dia jualannya produk khas Bandung kayak gitu. Nah, berbeda dengan Kartika Sari. Kalau Kartika Sari, teman-teman nyari di luar Bandung itu nggak akan ada. Kayak gitu. Karena ya itu tadi ya, segmentasi pasar dia spesifik. Kalau misalnya ini dia value-nya mungkin dia pengen menghadirkan si brownies ini tuh ke seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga dia nanti akan menjualnya tuh ya nggak cuma di Bandung aja, tapi segmentasi dia tuh ya mencakup di luar Bandung juga kayak gitu. Berbeda dengan Kartika Sari. Kartika Sari itu hanya berjualan untuk orang yang tinggal di Bandung dan orang yang datang ke Bandung kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang mau beli Kartika Sari itu ya kalau nggak orang Bandung aja, atau misalnya dia wisatawan yang datang ke Bandung, kalau misalnya yang pengen bawa khas Bandung bisa pergi ke Kartika Sari. Nah kayak gitu. Jadi segmentasi secara geografis gitu ya. Jadi bukan hanya yang perlu kita perhatikan bahwa untuk produk yang sama pun dia bisa memiliki segmentasi yang berbeda kayak gitu. Makanya kita harus spesifik. Nah, terus pengelompokan secara perilaku. Nah, jika secara demografis, psikografis gitu ya, terus secara geografis tuh kita ngomongin siapanya nih, siapa yang akan beli produk kita.
Nah, kalau misalnya perilaku, itu lebih ke tanda kutip kelakuan pelanggan kita gitu. Nah, maksudnya itu seperti apa? Subkategorinya bisa dipisahkan secara kebiasaan pelanggan dalam membeli, atau kebiasaan pelanggan dalam menghabiskan uangnya, lalu status pelanggan. Nah, misal gini, biasanya, misal tadi si Kakak Maria gitu ya. Nah, si Kakak Maria, dia jualan pakaian. Biasanya pakaian itu laku di hari-hari besar. Ya, yang paling umum misal di hari Lebaran gitu ya. Nah, biasanya di bulan Lebaran itu penjualan meningkat tajam. Karena apa? Makin banyak orang yang beli. Nah, ini salah satu kebiasaan seseorang atau kebiasaan banyak orang ketika melakukan pembelian gitu. Bahwa mendekati hari-hari besar, dia biasanya beli baju atau misalnya beli komoditas secara besar-besaran. Nah, berarti kita harus melakukan suatu aktivitas atau kegiatan atau program yang memang itu bisa menarik orang lebih banyak membeli ke toko kita pada saat musim-musim ramai, seperti pada musim Lebaran atau misalnya Natal mungkin ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya, yang pengunjung yang banyak datang ke toko online saya itu biasanya di hari weekend. Nah, biasanya kalau misalnya kayak gitu, nanti follow up yang kita lakukan itu apa? Nah, kita bisa berikan diskon untuk hari-hari tertentu gitu ya. Bahkan sekarang mah kalau misalnya di toko-toko online tuh hampir ini ya, kalau misalnya di tanggal-tanggal tanggal-tanggal yang mirip kayak 11, 22, sekarang juga di bulan ini ada 11, bahkan nanti ada Harbolnas ya 12. Nah, itu tuh yang memang dijadikan dasar gitu, bahwa nanti tanggal segitu orang bakal beli lebih banyak gitu. Dan ini jadi perilaku ini tuh akan nanti berpengaruh ke kapan kita memberikan diskon, atau misal kapan kita memberikan sesuatu bonus lah untuk si pelanggan-pelanggan kayak gitu. Nah, lalu gimana sih sebenarnya caranya kita bisa mengevaluasi segmentasi pasar kita tuh siapa sebenarnya? Nah, salah satu caranya kalau misalnya teman-teman di sini sudah memulai bisnisnya, teman-teman bisa mengevaluasi gitu ya pelanggan existing yang teman-teman miliki. Coba evaluasi aja gitu selama ini yang memberi produk kita tuh apa kesamaannya gitu. Kapan mereka paling ramai ketika melakukan pembelian, dan lalu setelah mengelompokkan dan ternyata ketemu, ternyata orang yang seperti ini nih yang kebanyakan yang beli produk saya tuh. Nah, nanti kita bakal dapat yang namanya tuh persona pelanggan atau karakteristik dari pelanggan kita atau karakteristik dari segmentasi pasar dari produk kita gitu. Jadi nanti ketika kita melakukan promosi atau misal kita melakukan pengembangan produk, ya fokus ke memang orang yang akan beli produk kita kayak gitu. Nah, lalu apalagi ketika kita sudah tahu customer segmen kita itu siapa. Nah, sesuaikan value proposition-nya. Teman-teman mungkin di sini sudah ada yang pernah mempelajari gitu ya bisnis model canvas gitu ya. Jadi intinya bisnis model canvas itu adalah salah satu tools atau misalnya alat yang bisa kita gunakan untuk bagaimana caranya kita bisa mendesain bisnis kita akan dijalankan seperti apa kayak gitu. Nah, salah satu ininya adalah value proposition, yaitu value atau nilai apa yang akan kita berikan ke pelanggan sesuai dengan customer segment yang kita sasar kayak gitu tadi. Setelah kita mengidentifikasikan kelompok mana yang akan kita sasar, baru nanti kita sesuaikan gitu ya value proposition-nya itu masuk atau enggak kayak gitu. Jadi pendekatannya bisa dari kedua ini ya. Kalau misalnya kita pengen kembangin dulu produk, berarti kita harus tahu nih si produk ini cocoknya untuk siapa. Atau kalau misalnya kita melihat peluang si customer-nya itu, ini banyak nih, tadi ya kata Kang Fajar bahwa sekarang tuh banyak orang butuh produk higienis. Berarti kita harus punya produk yang dia punya value seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi intinya ketika kita sudah menentukan customer segment, otomatis itu juga akan berpengaruh merubah ke seluruh model bisnisnya. Value proposition-nya nanti akan berubah, otomatis nanti customer relationship, bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan, bagaimana nanti kita menggunakan sapaan ke mereka, bagaimana nanti mereka mendapatkan bonus-bonus atau diskonnya seperti apa. Terus nanti platform gitu ya, channelnya seperti apa gitu. Ketika kita mau jualan online nih ke generasi-generasi muda gitu ya, kita bisa menggunakan Instagram atau TikTok untuk promosi. Tapi kalau misalnya kita menjual ke orang-orang yang senior dan online, berarti platform yang lebih cocok tuh siapa?
bisa kita gunain WhatsApp atau Facebook gitu ya. Ke orang yang di atas 40 tahun biasanya mereka lebih prefer menggunakan Facebook atau WhatsApp kayak gitu. Ya, makanya customer segment itu sangat penting bagi kita untuk tentukan dulu sebenarnya siapa sih pelanggan yang akan membeli produk kita. Dan nanti akan otomatis itu juga akan mempengaruhi seluruh model bisnis kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya tentang tentang segmentasi pasar. Intinya kita harus tahu dulu kita sebenarnya berjualan ke orang yang tepat atau tidak, kayak gitu. Nah, mungkin ini sekiannya dari saya langsung operin dulu aja ke Kang Opik ya untuk melanjutkan tentang pemetaan bisnis, baru nanti kita ke pertanyaan. Oke. Silakan Kang Opik. Ya, makasih Haris. Tadi Haris bercerita tentang bagaimana kita perlu menjual produk kita kepada orang yang tepat, dalam artian produk kita memang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen yang kita target seperti itu. Nah, selanjutnya adalah gimana selanjutnya kalau kita sudah memilih pelanggan yang tepat, konsumen yang tepat, bagaimana kalau secara internal kita melakukan pemetaan bisnis, terutama aktivitas bisnisnya, sehingga aktivitas bisnis yang kita lakukan itu berorientasi pada keunggulan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu. Jadi ini merupakan respon dari kita, respon dari usaha kita agar produk kita benar-benar sesuai dengan kebutuhan si konsumen seperti itu. Nah, ini tadi Haris sudah menjelaskan teman-teman setelah kita tadi mengetahui konsumen kita yang tepat dilihat dari berbagai macam kategori, psikografi, geografis dan sebagainya. Kemudian kita tarik ke produk kita bagaimana nih yang tengah nih value proposition kita. Produk kita merupakan produk yang halo, bisa jelas suara saya? Jelas Kang. Videonya aja nggak kebuka. Apa? Videonya aja nggak kebuka. Video, tapi lihat saya jelas, kelihatan jelas. Suaranya kedengeran Kak. Presentasinya kelihatan. Oke. Sip, kelihatan nggak layar saya? Kelihatan. Kelihatan Kak. Oke, sip. Gitu ya. Jadi setelah kita tadi coba mengetahui siapa konsumen kita dengan tepat, kemudian kita perlu membuat sebuah produk, value proposition kita, sebuah nilai, sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan si konsumen tadi yang sudah kita tentukan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita secara internal bisa memetakan bisnis kita, di mana setiap aktivitas yang kita lakukan itu pasti berhubungan dengan value kita atau keunggulan produk kita, yang kalau itu diluncurkan, itu mengarah sesuai dengan kebutuhan si konsumen, seperti itu. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah proses ataupun aktivitas internal kita, aktivitas usaha kita, aktivitas bisnis kita tuh yang dilakukan harus nyambung, harus berorientasi, harus inline dengan nilai ataupun keunggulan produk kita. Yang sesuai dengan siapa? Yang sesuai dengan kebutuhan si konsumen. Ini penting sekali. Kenapa? Agar setiap aktivitas kita bisa memilah mana saja aktivitas usaha yang efektif, yang efisien, mana saja yang perlu dikurangi, mana saja yang perlu ditambahkan agar tercipta efisiensi dan setiap apa yang kita lakukan itu nyambung dengan produk kita dan nyambung juga dengan kebutuhan si konsumen seperti itu. Nah, pertanyaan adalah bagaimana caranya kita bisa memetakan, kita bisa memastikan bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan secara internal itu nyambung sama value kita secara produk yang ujung-ujungnya itu pasti sesuai dengan kebutuhan si konsumen. Nah, ini saya coba buatkan ya sebuah framework yang teman-teman UMKM, teman-teman peserta bisa terapkan, bisa ciptakan juga. Ini saya coba combine dari user experience mapping, bagaimana kita memetakan sebuah proses bisnis kita gitu. Ini ada beberapa tabel ya, ini yang menjelaskan tahapan-tahapan dari usaha kita, tahapan-tahapan dari proses usaha kita. Tahapan 1 apa, tahapan 2 apa, tahapan 3 apa, tahapan 4 apa. Yang kemudian ini dibagi 2, atas sama bawah. Yang atas itu keunggulan, yang bawah itu kelemahan gitu atau permasalahan. Yang ini yang positif itu 1, 2, 3. Hal-hal yang positif itu nanti akan diisi oleh berbagai macam keunggulan ataupun kelebihan dari usaha kita. Yang bawah itu yang -1, -2, -3 dan sebagainya itu menandakan kelemahan ataupun permasalahan yang kita hadapi dalam usaha kita seperti itu.
semakin besar angkanya berarti semakin unggul, semakin bagus, semakin besar minusnya berarti semakin besar ataupun semakin jelek permasalahannya seperti itu. Ini saya kasih contoh teman-teman, misalkan ya, ada sebuah UMKM mempunyai prosesnya itu, misalkan yang pertama itu saya contohkan, pertama itu penyiapan bahan baku, yang kedua pengolahan produk, yang ketiga pengemasan, yang keempat pemasaran gitu. Jadi ini merupakan tahapan-tahapan penting dari usaha sebuah UMKM seperti itu. Nah, setelah kita coba memetakan tahapan-tahapan dari proses bisnis kita, next-nya adalah tadi ya, kita memetakan apa kelebihan dan keunggulannya gitu. Yang tadi yang di atas itu yang positif menandakan kita punya kelebihan ataupun keunggulan, yang di bawah kita menandakan ada kelemahan ataupun kesalahan. Contohnya ini ya, tadi ya, UMKM tersebut tadi punya prosesnya itu penyiapan bahan baku, pengolahan produk, pengemasan, dan pemasaran gitu. Setelah dipetakan, ternyata si usaha ini tuh mempunyai berbagai macam tantangan serta keunggulan. Saya beri contoh misalkan ya, di tahapan penyiapan bahan baku ternyata dia itu punya keunggulan bahwa bahan baku yang dia gunakan itu sudah sudah organik gitu, sudah ramah lingkungan, sudah menerapkan pola-pola organik. Sementara di permasalahannya ternyata dia mempunyai masalah yaitu sulit untuk mencari bahan baku tersebut, serta dia mempunyai petani binaan yang belum paham bagaimana melakukan proses budidaya secara organik. Itu yang pertama. Kemudian kita pindah yang kedua. Di fase pengolahan produk ternyata dia tuh punya keunggulan apa? Bahwa dia ternyata selama ini sudah menggunakan energi ramah lingkungan dan dia tidak menimbulkan sampah atau less waste, zero waste seperti itu. Tapi di tahap ini dia tidak mempunyai permasalahan. Di tahap ketiga di pengemasan ternyata hari ini dia sudah menggunakan kemasan yang berbahan dasar daur ulang gitu secara aman secara lingkungan. Tapi ada masalah, bahan kemasannya mahal gitu. Itu di tahap pengemasan gitu. Kemudian di tahap pemasaran, alhamdulillah ternyata si UMKM ini sudah menggunakan pemasaran online, dia sudah menggunakan Facebook, tapi ternyata jangkauannya masih terbatas di masalah tersebut. Nah, ini merupakan hasil kita telah memetakan proses bisnis kita dan apa kelebihan ataupun kelemahan yang dimiliki dalam setiap proses tersebut seperti itu. Nah, next-nya adalah gimana caranya teman-teman hal-hal yang tadi sudah di atas nih, yang sudah bagus ini tuh, yang bahan baku organik dan sebagainya itu, yang sudah bagus kita tingkatkan ataupun pertahankan. Jadi kita perlu sebuah upaya untuk mempertahankan ataupun meningkatkan hal-hal yang sudah bagus, meningkatkan keunggulan kita. Gimana caranya tuh biar tetap aman, tetap bagus seperti itu. Nah, contoh ini ya. Tadi saya coba simpulkan, ini ada sekitar 5 keunggulan dari si usaha ini tuh. Yang pertama bahan baku organik, tidak ada sampah, energi ramah lingkungan, bahan daur ulang, pemasaran online. Itu kelebihan yang dia miliki seperti itu. Next-nya adalah gimana caranya yang udah bagus ini kita tingkatkan atau pertahankan. Saya kasih contoh nih ya. Oh, ternyata kayaknya bisa deh untuk bahan baku organik, karena udah dia pakai bahan baku organik, kayaknya next-nya berarti dia perlu kontrol kualitas atau quality control agar bahan bakunya tetap organik. Misalkan itulah upaya yang dia bisa lakukan. Solusinya, ide-idenya. Di pengolahan produk ketika tidak ada sampah, saya nggak ada sampah mungkin, tapi nanti dia mungkin bisa membuat mekanisme SOP bahwa gimana caranya usaha tidak menimbulkan sampah seperti itu. Yang ketiga energi ramah lingkungan. Oh, saya tuh udah menggunakan energi ramah lingkungan loh. Apa next? Tapi peserta belum konsumen saya harus tahu. Mungkin dia bisa ngangkat ini di sosial medianya, di IG-nya, di Facebook-nya gitu. Pun ketika dia punya bahan daur ulang, dia bisa mencetakkannya di sosmed melalui copywriting yang bagus, dia bercerita di sosial media. Ketika dia sudah melakukan pemasaran online, mungkin belum menggunakan iklan sehingga dia meningkatkan usahanya dengan cara beriklan membayar di Facebook maupun di Instagram seperti itu. Jadi ini merupakan contoh-contoh solusi-solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ataupun mempertahankan sebuah keunggulan dari sebuah aktivitas produk. Next-nya adalah, nah ini yang tadi ya, kan tadi itu hal-hal yang di atas yang sudah bagus, yang sudah positif. Next-nya adalah yang di bawah nih, yang sudah negatif ini, yang menjadi tantangan, yang menjadi permasalahan. Gimana caranya yang tadi kita ubah permasalahan menjadi sebuah keunggulan. Yang awalnya sedih jadi senang gitu. Hal-hal yang negatif menjadi positif begitu. Contoh ini tadi ya, ada masalahnya tuh yang pertama tuh sulit mencari bahan baku, petani belum paham bagaimana budidaya organik, bahan kemasan mahal, jangkauan terbatas seperti itu. Kira-kira
kita bisa kita bisa menciptakan solusi apa ya untuk menyelesaikan masalah ini. Ini saya berikan contohnya, teman-teman. Misalnya ini ya. Oh, ketika ada sulit mencari bahan baku, mungkin kita bisa kerjasama dengan kelompok tani seperti itu. Jadi kita memperluas kerjasama kita. Ketika kita punya masalah petaninya nggak paham, mungkin kita bisa mendatangkan mahasiswa ataupun orang-orang yang ahli untuk melatih para petani ini. Ketika kita punya bahan kemasan mahal, mungkin nanti kita bisa kerjasama juga dengan supplier yang lain yang dia harapannya bisa memberikan harga yang lebih murah. Pun ketika kita punya masalah terkait jangkauan pemasaran yang terbatas, mungkin kita bisa gabung dengan komunitas yang kalau tadi kata Kang Haris tuh yang mempunyai audiens dan pelanggan yang relatif sama sifatnya seperti itu. Jadi ini beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk mengkonvert, untuk mengubah permasalahan menjadi sebuah keunggulan gitu. Jadi itu ya teman-teman, proses bagaimana kita bisa memetakan usaha kita secara internal seperti itu. Nah, next adalah setelah kita tadi udah tahu solusi-solusi, cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keunggulan ataupun mengubah permasalahan menjadi sebuah keunggulan, bagaimana mengelolanya dengan bagus gitu. Nah, ini ada sebuah alat juga, tools yang teman-teman bisa pergunakan, namanya itu Kanban board yang bisa digunakan oleh kalau teman-teman datang ke ke Honda mau servis motor, teman-teman suka ngelihat ada papan besar banget, ada itu Kanban board yang berisi proses progres sebuah pekerjaan itu. Di sini ada beberapa komponen dari Kanban board ini itu backlog, to do, doing, done gitu. Ini merupakan tanda yang memberikan informasi mengenai status pekerjaan kita. Nah, tadi kan backlog itu apa? Daftar, fitur, ataupun list pekerjaan yang harus dilakukan. Itu backlog. To do itu daftar semua pekerjaan yang harus dilakukan dalam satu kurun waktu tertentu. Bisa dalam waktu 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Itu bebas, bisa disesuaikan. Itu to do. Doing itulah hal-hal pekerjaan yang sedang dilakukan. Kalau tadi to do itu yang harus dilakukan, doing itu yang sedang dilakukan, dan itulah daftar semua pekerjaan yang sudah selesai dilakukan. Jadi seperti itu ya, harus, sedang, sudah, yang menandakan status dari pekerjaan-pekerjaan kita. Saya kasih contoh nih. Tadi ya, ini beberapa contoh itu upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemetaan usaha kita secara internal. Ada kontrol kualitas bahan baku, pengelolaan sampah, cerita di sosmed, iklan di sosmed, kerjasama dengan kelompok tani, kerjasama dengan supplier, pelatihan pendampingan, gabung komunitas itu. Ini merupakan semua pekerjaan yang perlu dilakukan. Nah, itu kita masukin di backlog, teman-teman. Itu ya. Nah, ketika kita ingin memindahkan ke to do, nanti teman-teman bisa memilih kira-kira pekerjaan manakah yang sebaiknya perlu pertama kali dilakukan karena mungkin load-nya banyak ataupun bebannya banyak dan butuh waktu yang lama, itu yang kita pindahkan terlebih dahulu gitu. Jadi ini ya, di bulan pertama ini, bulan 1, misalkan saya tuh pengen mengerjakan 4 hal dulu aja, saya mau berikan di sosmed, saya mau cerita di sosmed, saya mau kerjasama dengan supplier, saya mau gabung dengan komunitas gitu. Itulah misalkan 4 pekerjaan yang akan saya lakukan di bulan pertama gitu. To do. Nah, ketika dipindah ke doing, nah, kemudian teman-teman di breakdown, dibagi-bagi pekerjaan 1 bulan itu kalau dibagi per pekan itu mungkin berapa? Oh, di pekan pertama saya hanya ingin menyelesaikan kerjasama dengan supplier dan iklan di sosmed. Jadi ini merupakan pekerjaan-2 pekerjaan yang teman-teman lakukan dalam pekan pertama, dalam 1 bulan gitu. Nah, gunanya ini nanti ketika orang lain tuh melihat, dia akan mengetahui, oh ternyata si orang ini tuh atau si tim ini tuh sedang mengerjakan pekerjaan ini gitu, sehingga tercipta transparansi seperti itu. Dan ketika pekerjaan ini sudah selesai, kita pindahkan ke done. Oh, berarti pekerjaan tersebut sudah selesai dilakukan. Jadi teman-teman nanti ketika ini sudah selesai, mungkin nanti yang lainnya bisa dipindahkan yang pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan seperti itu. Jadi mungkin gitu teman-teman cara yang bisa kita gunakan untuk yang pertama itu memetakan aktivitas internal kita secara internal, yang di mana harapannya aktivitas tersebut bisa berorientasi, bisa nyambung dengan keunggulan produk kita, yang harapannya pun keunggulan produk kita itu sesuai dengan kebutuhan si konsumen. Gitu mungkin teman-teman, terima kasih Kang Bintang. Mungkin next kita bisa diskusi melalui pertanyaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke,
terima kasih banyak Kak Haris dan juga Kak Taufik yang sudah memaparkan materinya. Sangat menarik sekali di mana tadi Kak Haris membahas tentang bagaimana supaya kita bisa mendapat tepat, dan juga Kak Taufik tadi sudah sharing tentang bagaimana kita menyelaraskan dan juga mengembangkan selalu proses bisnis dari setiap usaha kita. Oke, di sini mungkin teman-teman ada pertanyaan, silakan boleh langsung raise hand atau mungkin bisa aktifkan audionya, silakan. Atau bisa juga kalau memang terkendala untuk mengaktifkan audio bisa ditulis di kolom komentar. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dan juga diskusi dari teman-teman sekalian, dari saya mungkin mau sedikit ada pertanyaan mungkin untuk Haris untuk tadi Kak Haris sempat bilang bahwa memang kita harus tahu dulu value dari produknya, ya. Cara termudah untuk tahu sebetulnya keunggulan dari produk saya ini apa sih? Mungkin apakah ada teknik tertentu atau mungkin ada cara tertentu? Oke. Ya, kalau misalnya ini ya teman-teman pernah baca buku Business Model Generation gitu ya. Ketika misal bikin value proposition tuh ada kanvasnya lagi namanya tuh value proposition canvas. Tapi intinya dari situ tuh kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang pengen kita selesaikan gitu. Jadi berawal dari kita pengen solving problem atau misalnya kita pengen menyelesaikan masalah kayak gitu. Nah, masalah apa yang ingin kita selesaikan, lalu solusi apa yang kita ingin berikan kepada pelanggan kita. Jadi intinya value proposition kita tuh ya ketika kita menawarkan sebuah produk, ya kita tuh menawarkan solusi kayak gitu. Nah gitu ya. Jadi intinya ketika kita ingin mencari tahu sebenarnya value apa sih yang paling bagus, ya value ketika kita punya produk dan produk itu adalah menyelesaikan atau misalnya memenuhi kebutuhan orang lain kayak gitu. Nah, contoh misal tadi ya yang HP tadi ya, HP Redmi gitu. Orang tuh pengen punya HP yang layar sentuh full, terus pengen punya kamera yang bagus dan lain-lain gitu. Tapi kalau misal kita memaksakan ingin beli HP yang premium seperti Samsung Galaxy Note 20 atau misal iPhone 12, itu nggak semua orang bisa menjangkaunya kayak gitu. Nah, makanya ada brand lain yaitu Xiaomi, itu misalnya dia menawarkan produk dengan fitur yang mirip dengan spesifikasi yang juga cukup dengan harga yang lebih terjangkau kayak gitu, yang dia bisa masuk ke jadi dia menawarkan solusi produk yang itu bisa dijangkau oleh orang yang lebih kondisi ekonominya lebih di bawah kayak gitu. Nah, dari segi produk mereka sama-sama jualan HP, ada kameranya, layarnya full, layar sentuh, tapi dari harganya berbeda. Kenapa harganya bisa berbeda? Ya dari segi dari brandingnya mungkin beda, risetnya beda gitu ya, ongkosnya dan lain-lainnya gitu. Dari segi distribusinya juga beda gitu ya. Yang satu fokus jualan online, yang satu fokus jualan di toko mungkin dulunya kayak gitu. Jadi harganya ada ongkos-ongkos yang bisa dikurangi sehingga si Xiaomi bisa jualan HP dengan harga yang lebih murah dan bisa masuk ke segmentasi pasar yang bawah kayak gitu. Karena orang sadar mungkin saat ini HP itu udah jadi kebutuhan primer ya, udah bukan kebutuhan tersier atau sekunder lagi kalau sekarang. Kayak gitu, untuk khususnya untuk orang-orang yang memang ada di suburban dan di urban kayak gitu. Nah, jadi dia menawarkan solusi. Nah, intinya kayak gitu. Jadi ketika intinya sih kita mau nawarin solusi apa kayak gitu. Yang value proposition gitu. Mungkin Kang Opik juga bisa nambahin, Kang Opik. Cukup, yes, cukup. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Haris. Menariknya, jadi memang kuncinya di kita mengenali terus permasalahan yang kita hadapi gitu, dan kita menawarkan perubahan ya. Value yang memang identitas atau bertambah produk dasar UMKM. Oke, terima kasih banyak Kak Haris. Untuk teman-teman silakan kalau memang ada pertanyaan bisa di-share di kolom komentar. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang nanya apakah materi bisa dipastikan salahnya.
kami akan informasikan lagi gitu ya nanti setelah sesi ini. Tapi untuk sesi webinar kali ini juga kita sambil live YouTube juga. Jadi nanti teman-teman bisa menyaksikan ulang juga di YouTube setelah kami webinar. Oke. Terima kasih banyak Kak Haris untuk jawabannya tadi. Kemudian tadi di Kak Taufik membahas tentang proses bisnis ya, bagaimana setiap usaha itu harus bisa dipetakan proses masing-masing tahapan. Nah, kalau dari pengalaman Kak Taufik, seberapa lama, apakah hal yang bisa dilakukan untuk UMKM? Karena beberapa kekhawatiran dari teman-teman juga dari UMKM, mereka ini sudah disibukkan dengan operasional, pengantaran barang, konsumen. Kira-kira kalau untuk melakukan pemetaan dibutuhkan waktu berapa lama, Kang Taufik? Oke, terima kasih Bintang. Jadi teman-teman gini ya, pengalaman saya, karena saya juga sama Haris itu pernah 5 tahun mengelola teman-teman UMKM di Jawa Barat tentunya ya gitu. Sering menemukan tantangan bahwa UMKM itu mungkin ya karena mereka juga mayoritas bapak ibu tuh ya, orang tua gitu ya, yang tidak terlalu rapi secara manajemen seperti itu, sehingga kita sering menemukan masalahnya itu bahwa mereka itu tidak termanage dengan bagus, dalam artian banyak banget hal yang dikerjakan, tapi dia itu nggak tahu apakah ini itu efektif atau efisien pekerjaannya gitu. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan juga memang perlu diberikan pemahaman yang bagus, terutama dari mindset bagaimana caranya bahwa setiap aktivitas yang dilakukan itu harus berorientasi, harus nyambung ke value kita, yang dimana value kita harus sesuai dengan kebutuhan si konsumen. Maksudnya nggak butuh waktu yang lama sih, menurut saya itu dengan cara bisa membreakdown kegiatannya nggak butuh lama sih. Ya, jadi udah tahu konsumennya siapa, value-nya kita apa, kemudian kita turunkan lah. Untuk menciptakan value ini itu kita perlu melakukan A, B, C, D gitu. Cukup ternyata nggak perlu banyak ini itu, tapi cukup 4 aktivitas gitu. Nah, 4 aktivitas tersebut kita jaga gitu. Kemudian kita turunkan lah apa keunggulannya, apa kelebihannya, apa permasalahannya, sehingga nanti kita bisa punya pekerjaan yang efektif gitu ya, bahwa setiap energi yang kita keluarkan itu benar-benar impact orientation lah, sesuai dengan kebutuhan si konsumen. Itu nggak waktu bukan masalah yang cukup urgent, tapi itu bisa dimulai seperti itu. Oke, begitu ya kakak-kakak kalian mitra UMKM ini. Jadi jangan khawatir gitu dengan tadi beberapa framework yang dikasih itu tidak membutuhkan waktu lama ya, Kang. Iya. Untuk jadi cukup memang dipetakan gitu kira-kira tahapan dari setiap apa, dan juga di setiap tahapan itu apa sih kelebihan dan kekurangannya. Ya tadi juga difokuskan perbaikan ya, perbaikan untuk setiap tahapannya. Iya, jadi Bintang gitu ya, dengan framework tersebut kita bisa terus adaptif dengan pola perubahan konsumen gitu. Ketika konsumen maunya A, berarti value kita berubah kan? Nah, ketika value kita berubah, berarti aktivitas kita harus berubah juga gitu. Nah, jadi terus inline bahwa setiap apa yang kita lakukan itu juga adaptif gitu. Kalau dalam bahasa sekarang itu agile gitu. Dan ketika perubahan konsumen berubah jadi A ke B, ya udah pasti kita juga harus berubah secara internal gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Taufik untuk jawabannya. Kita dapat satu pertanyaan dari Kak Maraharjo yang menanyakan, untuk menonjolkan ciri khas produk itu, kita fokusnya di bagian mana? Pemasarankah atau pengiriman? Nah, mungkin dari Kak Taufik atau Kak Haris. Ya, jadi mungkin perlu dipahami bahwa value itu adalah keunggulan produk kita yang membedakan dengan usaha lain, dengan produk lain gitu. Yang dimana si value ini itu adalah value yang relate dengan kebutuhan si konsumen gitu. Nah, dengan mengetahui hubungan ini, kita bisa
maksudnya nggak ada yang mana yang bagus antara pemasaran atau pengemasannya, itu tergantung sih kebutuhan si konsumennya apa. Contoh nih, mungkin Haris suka beli kopi Jafara gitu ya. Haris suka beli kopi karena Haris itu konsumen yang punya value-nya itu cinta terhadap produk-produk ramah lingkungan, konservasi gitu. Maka ketika Haris punya minat seperti itu, maka value kita juga harus seperti itu. Dan itu mungkin ditunjukkan dengan kemasan kita, dengan cerita kita di Instagram, seperti itu. Jadi intinya tuh bagaimana value kita bisa tergambarkan dan terlihat kepada si konsumen. Mungkin ada tambahan, Haris? Ya, jadi sebenarnya mau difokusin di mana, di pemasaran, pengemasan, bisa di dua-duanya sebenarnya. Jadi tergantung itunya lagi ya, tergantung dari value-nya itu seperti apa. Gitu. Intinya lebih ke fokus dulu ke value-nya dulu, temuin dulu sebenarnya solusinya yang kita tawarkan seperti apa. Nah, nanti si pesan-pesannya itu bisa muncul di mana aja, bisa dari pemilihan produk gitu ya. Tadi Kang Opik udah ada pemetaan bisnis dari cara itu diproduksi, terus nanti dari bagaimana pemilihan kemasan, sampai nanti bagaimana cara kita memasarkan atau misalnya mempromosikan gitu. Si value itu tuh nggak boleh hilang sebenarnya. Dia harus ada muncul di seluruh proses bisnis kita gitu. Ketika kita tadi ya, ambil contohnya adalah produk yang ramah lingkungan. Dari awal proses, kita pilih bahan baku, kita mengelola tenaga karyawan kita, terus nanti dari si kemasannya seperti apa, pengelolaan limbahnya seperti apa, terus nanti juga pas nanti promosi itu harus seperti apa, bahkan di proses distribusinya juga harus ramah lingkungan. Seperti itu. Ya, gitu. Jadi memang ketika kita ngomongin ciri khas produk, itu tuh nanti akan muncul di seluruh proses bisnis. Jadi bahkan nggak hanya dari satu titik aja kayak gitu. Ya, siap. Oke, terima kasih. Gimana Kak Sarah, Kak Sukma tadi yang tanya? Mungkin kalau mau ada pertanyaan follow up bisa kan audionya. Tapi dari yang tadi saya dapatkan ya, jadi memang dari apa? Kalau masalah pengemasan dan juga pemasaran itu ada salah satu. Semoga menjawab ya Kak Sukma. Bagi kakak-kakak kalian kalau ada pertanyaan lain, mungkin silahkan kami berikan waktu. Ya mungkin kalau saya boleh menambahkan, ini juga topik yang perlu jadi ini ya. Pada akhirnya nanti value produk itu juga penting, itu juga ditanamin value bisnis kita gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita menjalankan bisnis juga nanti akan tercermin gitu dari bagaimana kita nyampaikan produknya kayak gitu. Makanya kita ketika kita menjalankan bisnis kita harus dimulai dengan mindset yang bagus gitu ya, dengan niat yang bagus, dengan cara-cara yang bagus. Nanti itu akan tercermin gitu dari produk kita. Kayak gitu. Iya, ya, value itu bukan hanya tentang rasanya enak ataupun bahan baku organik ya, tapi ketika kita melakukan tadi kata Aris ya, kita melakukan pengolahan limbah dengan bagus, menggunakan energi ramah lingkungan, kita memberdayakan petani, itu bisa kita angkat sebagai sebuah value usaha kita kayak gitu. Dan itu kita perlu deliver kepada konsumen kita dengan cara apa? Mungkin dengan cara kita bercerita di sosial media kita, di dalam kemasan kita, kayak gitu. Menarik banget. Terima kasih banyak Kak Haris dan juga Kak Topik untuk jawabannya yang kami minta. Bagi teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan lain. Mengingat ini waktunya sudah masuk ke sesi juga. Jadi kalau memang dari teman-teman sekalian, sesi webinarnya akan ada pertanyaan lagi? Kami masih berikan waktu. Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16, sekarangnya 16.00. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Haris dan Kak Topik untuk materinya. Sangat menarik sekali, gitu ya, terutama untuk teman-teman pelaku UMKM
baik itu yang memang sedang menjalankan usahanya maupun sudah punya ide, sangat inspirasi sekali, ya, terutama masalah tadi yaitu dari produk atau jasa kita yang dilakukan bersama, dan juga jangan lupa kita juga harus tetap adaptif ya. Saya seperti tadi Kang bilang, coba dipetakan gitu ya usahanya sama-sama dan teruslah mencari cara untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Kemudian tadi ada pertanyaan slide ya, saya ulangi lagi. Jadi untuk slide kami akan informasikan lebih lanjut nanti setelah sesi webinar ini. Tapi bagi kakak-kakak sekalian yang hendak menonton ulang itu bisa Kak Haris dan Kak Taufik ada tambahan lain atau pesan-pesan untuk UMKM? Mungkin apa ya, saya kalau butuh bantuan mungkin nanti Bintang bisa ngasih nomor saya ke teman-teman UMKM, kalau butuh dibantu juga silakan gitu. Ya. Saya juga. Oke. Saya bisa. Oke, terima kasih banyak Taufik dan Kak Haris. Nanti kami juga ada beberapa grup UMKM sebetulnya di Jayapura maupun di Ternate yang kami koordinir terutama untuk mitra-mitra UMKM. Jadi kami nanti bisa bagikan di grup tersebut. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Haris dan Kak Taufik atas materinya. Juga tadi terima kasih banyak Kak Fajar dari Samina yang sudah memberikan sambutan dari perkenalan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kalian yang sudah hadir, yang aktif juga gitu ya tadi mengajukan pertanyaan. Terima kasih banyak. Semoga sesi webinar kali ini juga memberikan manfaat baik gitu ya untuk teman-teman kalian. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan khusus juga terkait materi ini, bisa ditanyakan nanti ke Kak Taufik, akan juga nomor kontaknya secara langsung. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada tanggapan lainnya, webinar ini saya tutup, saya akhiri. Terima kasih banyak semuanya, dan nantikan webinar selanjutnya. Kami akan informasikan webinar melalui media sosial dan juga grup komunikasi UMKM. Dan tetap semangat, sehat selalu untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih Kak Haris, Kak Taufik. Terima kasih. Terima kasih. Mas Fajar. Oke, makasih. Terima kasih.